wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita masih melanjutkan perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Nah, sekarang kita sudah memasuki kasus kelima, yaitu tentang abstrak kelas. Sebenarnya yang akan kita bahas adalah nantinya intinya adalah interface gitu ya. Namun sebelum kita ke interface, alangkah baiknya kita memahami dulu apa itu polimorfisme, kemudian abstrak kelas. Kenapa? Karena nantinya di interface ada berkesinambungan gitu ya antara polimorfisme dan juga abstrak kelas. Nah, sebelum ke kasus abstrak kelas, saya akan membahas konsep mengenai abstrak kelas terlebih dahulu, biar kita lebih memahami apa itu pengertian dari abstrak kelas. Nah, tujuannya di sini yaitu tentunya mahasiswa dapat mengenal dan memahami konsep dari abstrak kelas, abstrak method, dan keyword final serta penerapannya dalam konsep object oriented programming. Nah, mungkin masih ingat ya di video sebelumnya atau di kasus 4, yaitu kita diminta untuk membuat program menghitung berat badan ideal berdasarkan tinggi badan gitu ya. Di dalam contoh tersebut terdapat kelas manusia, kelas laki-laki dan kelas perempuan. Seperti pada gambar yang terlihat ini. Nah, dalam abstrak kelas, kelas tertingginya merupakan kelas manusia. Bisa dilihat manusia berada di atas. Apabila dalam kelas abstrak terdapat abstrak method, maka metode tersebut hanya mendeskripsikan metode tanpa isi metodenya. Nah, supaya lebih jelas, agar lebih jelas, mari kita pahami dulu apa itu pengertian mengenai abstrak kelas. Abstrak kelas merupakan kelas yang berada pada posisi tertinggi dalam sebuah hierarki kelas. Sesuai dengan namanya, abstrak kelas dapat didefinisikan pada kelas itu sendiri. Contoh deklarasinya seperti gambar berikut. Abstrak kelas, nama kelasnya apa? Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, di dalamnya ada isi abstrak kelas. Contohnya, abstrak kelas manusia, kurung buka, kurung tutup. Nah, di dalam abstrak kelas dapat juga diberi abstrak method. Ini sifatnya opsional. Penggunaan abstrak method tidak diperlukan statement dalam metode tersebut. Jadi kosongan atau tidak ada isinya, nobody. Contohnya sebagai berikut. Misalnya ya, tadi kan kita buat abstrak kelas nama kelas. Misalkan kita mau menambahkan abstrak method, berarti seperti ini. Ada access modifier, abstrak void, nah ini ya sudah defaultnya, sudah rumusnya istilahnya. Kemudian nama metode kurung buka kurung tutup titik koma. Bukan kurung kurawal buka kurung kurawal tutup, namun titik koma. Nah, kemudian itu adalah untuk subprogram berjenis prosedur. Sedangkan subprogram yang berjenis function, access modifier, abstrak, tipe datanya apa, nama metode, kurung buka kurung tutup, titik koma. Langsung ke contohnya, tadi kan kita buat abstrak kelas manusia. Di dalamnya gitu ya, di dalamnya ada public abstrak void cetak titik koma, kemudian ada public abstrak double hitung berat badan ideal titik koma. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ketika dalam abstrak kelas terdapat abstrak method, ya, di dalam abstrak kelas terdapat abstrak method dan kelas tersebut diturunkan ke kelas turunannya, maka metode tersebut harus dideklarasikan ulang atau overriding method dengan diberi statement pada isi metodenya.
Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita akan langsung ke studi kasusnya atau kasus yang kelima. Catatan yang kedua yaitu apabila kelas tersebut merupakan abstrak kelas, maka kelas tersebut bisa terdapat abstrak method atau tidak, berarti opsional. Sedangkan apabila kelas tersebut terdapat abstrak method, maka kelas tersebut wajib berbentuk abstrak kelas. Ya, jadi kalau abstrak kelas tersebut merupakan abstrak kelas, jika kelasnya merupakan abstrak kelas, maka kelas tersebut bisa terdapat abstrak method atau tidak opsional. Kalau abstrak kelasnya punya abstrak seperti ini, abstrak kelas method. Nah, metode abstraknya boleh ada, boleh tidak opsional. Sedangkan apabila kelas tersebut terdapat abstrak method, maka kelas tersebut wajib berbentuk abstrak kelas. Intinya saling berkesinambungan ya. Ketika kita bikin kelas namanya abstrak kelas manusia, berarti di dalam bodinya, di dalam bodi manusia ini, kelas abstrak manusia ini tidak harus ada metode abstrak. Namun, ketika terdapat metode abstrak, berarti kelasnya harus abstrak juga, gitu ya intinya ya. Kemudian ada yang namanya keyword final. Keyword final digunakan untuk mencegah suatu kelas diturunkan atau suatu metode dilakukan pendeklarasian ulang atau overriding method. Nah, seperti ini kurang lebih deklarasinya. Final kelas nama kelas. Final kelas manusia. Sedangkan cara mendeklarasikan final pada metode, final kelas nama kelasnya apa, baru akses modifier, final void nama metodenya apa, kurung buka kurung tutup, kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Langsung ke contoh, final kelas manusia. Berarti metodenya nanti public final void cetak kurung buka kurung tutup, kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Yang lain 10, public final double hitung berat badan ideal kurung buka kurung tutup. Karena ini adalah return value, ada apa namanya double, berarti harus ada return 0 misalnya. Ya, oke. Itu adalah sedikit pembahasan mengenai abstrak kelas. Nah, pada kasus 5 kita diminta untuk membuat gitu ya, berdasarkan apa namanya kasus 4 dirubah menjadi abstrak kelas. Kalau kemarin di kasus 4 yaitu tentang polimorfisme, nah sekarang kita rubah menjadi abstrak kelas seperti ini. Jadi ada kelas apa ya, intinya kelas induk lah ya, yaitu abstrak kelas manusia. Kemudian di dalamnya terdapat variabel gitu ya, double tinggi badan minus berarti private double tinggi badan. Nah, dia punya 3 metode, yaitu manusia dengan parameter double TB, kemudian ada metode getter. Nah, ini yang terakhir ada metode abstrak double hitung BB. Ingat, kalau kelasnya abstrak, opsional di dalam metodenya juga ada abstrak. Namun, ketika terdapat metode abstrak berarti kelasnya harus abstrak. Nah, untuk kelas laki-laki masih sama dengan kasus 4. Kelas laki-laki ada metode laki-laki double TB dan juga ada double hitung BB. Yang membedakan adalah di kelas perempuan. Nah, di sini terdapat kelas final kelas perempuan dengan metode perempuan double TB, final double hitung BB. Nah, berdasarkan contoh ini, berdasarkan kasus 4 gitu ya, kita diminta untuk membuat program menggunakan konsep abstrak kelas sesuai dengan gambar berikut.
Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Setelah ini kita akan membahas, mengenai gitu ya, kita akan membuat, source code mengenai kasus 5 ini, yaitu tentang abstrak kelas. Baik, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.